Audio novel fiksi sastra dan beladiri Pagoda Emas Pancer yang ke-209. Cerita novel berseris yang hadir tiap hari. Wosh! Darah dan energi yang mengalir deras mengalir di depan mata Xiao Nunu seperti gelombang yang bergelombang. Xiao Nunu menekan kegelisahan hatinya dan melangkah masuk dengan hati-hati. Di balik pintu itu terdapat istana berwarna merah tua. Dinding gelap, istana yang menyeramkan. Semua bangunan memancarkan aura aneh dan jahat. Di pintu depan istana, ada 4 karakter dingin yang ditulis dengan huruf besar, hancurkan Gua Iblis. Penyelesaian, Gua Iblis. Pada saat ini, di bawah pohon beringin besar di luar, badan asli Xiao Nunu mengucapkan 4 kata ini dengan suara yang dalam. Bai Suekilin dan Su Jianlu di samping mereka keduanya menunjukkan ekspresi keheranan. Gua Iblis. Su Jianlu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Ya, Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, Gua Iblis penghancur. Bai Suekilin berkata, mungkinkah ini adalah wilayah iblis yang kuat? Seketika, Bai Suekilin buru-buru berkata, kenapa tidak? Haruskah kita mundur secepatnya? Aku merasa takut. Su Jianlu ragu sejenak, lalu akhirnya tidak berkata apa-apa. Xiao Nunu berkata, tapi sejauh ini aku belum menemukan petunjuk yang berguna. Aku ingin melihatnya lagi. Pikirkan 2 kali. Bagaimana jika ada dewa iblis di sana? Hidup kita akan dalam bahaya. Jika ada bahaya, aku akan segera memberitahukannya padamu. Baiklah. Semoga beruntung untukmu. Bai Suekilin tidak membujuknya lebih jauh, lagi pula, badan roh Xiao Nunu lah yang masuk. Jika terjadi sesuatu yang salah, badan asli Xiao Nunu dapat segera mengambilnya dan membawa Su Jianlu pergi. Hancurkan Gua Iblis. 4 kata yang menakutkan dan dingin itu, bagaikan cakar iblis, memperlihatkan napas berdarah. Xiao Nunu mengamati istana di depannya melalui perspektif badan spiritualnya. Istana itu tidak terlalu besar, tetapi memancarkan kesan penindasan yang kuat. Istana itu saling terhubung, dengan bangunan-bangunan dari berbagai ukuran yang membingkai cahaya merah tua. Bahkan ada beberapa bangunan yang terhubung ke tembok gunung. Xiao Nunu melangkah ke istana iblis dan mencoba mencari jejak Cui Yang, Li Tingfei dan yang lainnya. Istana iblis sangatlah sepi. Kabut darah merah mengalir di dalamnya. Setelah mencari beberapa saat, Xiao Nunu tidak menemukan jejak siapapun. Tidak bertemu siapapun juga. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Xiao Nunu melihat sekelilingnya dan mendapati istana iblis kosong, seolah hanya dia seorang di sana. Aneh, bukankah mereka semua ada di sini? Xiao Nunu bersiap untuk pergi. Tepat saat dia berbalik, Xiao Nunu sekilas melihat sebuah paviliun elegan dari sudut matanya. Gaya paviliun ini tampaknya agak berbeda dari bangunan lain. Kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Bangunan-bangunan di Gua Iblis Pemusnahan semuanya berwarna merah tua, dan masing-masing sangat suram. Sebaliknya, paviliun ini tampak seperti tempat tinggal orang. Paviliun ini juga merupakan satu-satunya bangunan yang tidak ternoda darah merah. Ia bagaikan satu-satunya tanah suci di seluruh Gua Iblis, yang terlihat sangat segar dan tidak duniawi. Aku melihat loteng yang berbeda dari bangunan lainnya. Aku akan masuk dan melihatnya. Xiao Nunu mengendalikan badan spiritualnya untuk bergerak maju sambil berkomunikasi dengan Bai Suekilin dan Su Jianlu. Bai Suekilin bertanya dengan bingung, apa bedanya? Aku tidak tahu. Hati-hati, semakin berbeda sesuatu, semakin berbahaya. Su Jianlu mengingatkan, kita sudah di depan pintu. Kata Xiao Nunu, sudah waktunya untuk mendorong pintu terbuka. Kemudian, terjadilah keheningan sejenak. Snow Kilin dan Su Jianlu keduanya menahan napas, sementara pria dan binatang itu menatap Xiao Nunu. Apa yang kau lihat? Tanya Snow Kilin dengan serius. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Bai Suekilin dan Su Jianlu saling berpandangan dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Apakah kita akan mendapat masalah? Pada saat ini, Xiao Nunu berkata, wanita. Sudah saat ini, dan kamu masih memikirkan wanita. Bai Suekilin mengumpat dengan santai. Xiao Nunu berkata dengan nada yang rumit, aku bilang aku melihat seorang wanita. Hah? Bai Suekilin dan Su Jianlu bahkan lebih terkejut. Wanita macam apa? Gua Iblis Pemusnahan. Di loteng persegi. Badan roh Xiao Nunu berdiri sedikit di dalam pintu.
Di depannya, ada tempat tidur giok berbentuk persegi panjang. Ada seorang wanita berbaring di ranjang batu giok. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang, matanya tertutup, dan dia benar-benar mati. Siapa dia? Apakah ada yang meninggal? Atau orang yang hidup? Xiao Nunu merasa ragu dalam benaknya. Penuh kebingungan, Xiao Nunu melangkah maju perlahan. Lotengnya sangat bersih, tidak ada sedikit pun debu di lantai, dan setiap barang di dalamnya dibersihkan. Adapun tempat tidur giok tempat wanita itu berbaring, begitu bening dan terang, sehingga orang bisa melihat pantulan dirinya di sana. Wanita di ranjang giok itu memiliki wajah cantik, berusia sekitar 30 tahun. Meskipun dia tidak terlalu memukau, dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang langka. Kulitnya putih bersih dan tidak berdarah. Tidak ada napas. Xiao Nunu pada dasarnya dapat memastikan bahwa dia bukan orang yang hidup. Di luar, di bawah pohon beringin, ada yang mati. Nada bicara Bai Sue Qilin dipenuhi kebingungan. Aneh sekali. Xiao Nunu dan Su Jianlu juga bingung. Seorang wanita manusia muncul di gua iblis pemusnahan dan kebetulan terbaring di loteng khusus. Ini terlalu aneh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Su Jianlu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Bai Sue Qilin terkekeh dan berkata, "Kenapa kau tidak mengeluarkan mahiyat wanita ini?" Su Jianlu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Apa kau gila?" Bai Sue Qilin berkata, Aku tidak gila. Bukankah kau mencari kehancuran ini? Pemilik gua ajaib, karena badan wanita ini ada di dalam, itu pasti luar biasa. Jika kau membawanya pergi, ketika pemilik gua ajaib itu kembali, bukankah dia akan menjadi gila? Pada saat itu, kamu tidak perlu mencarinya, tetapi dia akan mengambil inisiatif. Datanglah kepadamu. Su Jianlu tidak berdaya untuk membantah. Memang benar, ide buruk Bai Sue Qilin kedengarannya masuk akal, tapi satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah jika pemilik gua iblis pemusnahan datang mencarinya, dia tidak tahu apakah dia akan sanggup menanggungnya. Su Jianlu tidak berani mengambil keputusan untuk Xiao Nunu, dia hanya bisa menatapnya sekilas. Memusnahkan gua iblis. Di loteng, melihat wanita di ranjang batu giok, Xiao Nunu juga ragu-ragu. Jika kita membawanya pergi, akan ada harapan untuk mengetahui keberadaan Cu Yiyang, Li Tingfei dan yang lainnya. Namun hal itu juga dapat menyebabkan bencana yang lebih besar. Tiba-tiba mata Xiao Nunu tertuju pada liontin giok yang melingkari pinggang wanita itu. Liontin giok itu tergantung di ikat pinggangnya, diikat dengan tali merah. Ada kata-kata pada liontin giok itu. Xiao Nunu tanpa sadar mengambil liontin giok itu, dan ada 3 kata tertulis di bagian depannya. Nan Ruoyu. Apakah itu namanya? Gumam Xiao Nunu. Kemudian dia membalik liontin giok itu dan melihat beberapa kata di belakangnya. Ketika Xiao Nunu melihat huruf di atas, pupil matanya sedikit mengecil. Ditulis di belakang liontin giok itu adalah Dinasti Yushui. Dinasti Yushui. Bagaimana mungkin? Dinasti Yushui. Nan Ruoyu. Melihat kata-kata di liontin giok itu, ekspresi Xiao Nunu tiba-tiba berubah. Dinasti Yushui adalah kampung halaman Nan Lian. Nan Lian, Nan Ruoyu. Apakah ada hubungan antara keduanya? Tepat ketika Xiao Nunu kebingungan, tiba-tiba, kabut hitam yang kuat menyerbu ke sisi ini. Bang! Kabut hitam itu menghantam langsung jiwa Xiao Nunu, dan tiba-tiba energi yang kuat meledak. Badan spiritual Xiao Nunu langsung terguncang. Kembali ke pintu loteng. Jauhi dia. Terdengar suara dingin. Kabut hitam jatuh di depan ranjang batu giok, lalu sesosok hitam muncul di hadapan Xiao Nunu. Ketika melihat sosok itu, pupil mata Xiao Nunu kembali bergetar. Itu kamu. Sosok berpakaian hitam itu juga melihat Xiao Nunu dengan jelas, dan lapisan es muncul di wajahnya. Aku benar-benar terkejut kau bisa menemukan tempat ini. Hah! Arus udara dingin membentuk serangan balik, dan atmosfer di loteng berangsur-angsur mencapai titik beku. Di luar gua iblis pemusnahan, di bawah pohon beringin yang besar dan sunyi, Bai Sue Qilin dan Su Jianlu memandangi badan asli Xiao Nunu dengan serius. Pada saat ini, ekspresi Xiao Nunu sangat serius. Rasanya seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Ada apa denganmu? Apa yang kau lihat? Su Jianlu bertanya dengan bingung. Xiao Nunu tidak menjawab. Snow Qilin mengikuti dan berkata, apakah badan spiritualmu hilang? Kalau begitu,
Mari kita lari cepat. Xiao Nunu masih tidak berbicara. Karena sosok hitam yang dilihatnya di gua iblis pemusnahan saat ini sebenarnya adalah seorang kenalan. Meskipun Xiao Nunu sudah siap secara mental sejak awal, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat orang ini bangkit dari kematian di depannya. Di loteng, Xiao Nunu memulai percakapan dengan orang di depannya melalui badan spiritualnya. Kau ternyata tidak mati, Mu Yitian. Hah. Udara dingin menjadi semakin kuat, dan tatapan mata Xiao Nunu setajam pisau. Mu Yitian, seorang jenius yang pernah terkenal di Tanah Suci Langit Abadi, mendirikan dua sekte teratas, Sekte Taizu, dan Kousenmen. Dan dia juga merupakan penggagas yang mendorong dinasti Yusui ke jurang kehancuran. Dia secara pribadi membunuh raja dan ratu dinasti Yusui, dan bahkan istrinya sendiri. Semua yang dilakukannya mengarah pada kebangkitan garis keturunan iblis dalam diri Nanlian, putri dari dinasti Yusui. Hal pertama yang dilakukan Nanlian setelah bangun dari makam iblis adalah balas dendam. Dari dinasti Liu Yue, ke Sekte Taizu, ke Gerbang Abadi, dan akhirnya ke Akademi Orang Suci Fana. Selama periode ini, Xiao Nunu dan Nanlian mengalami pertempuran sengit berulang kali. Xiao Nunu akhirnya berdiri berhadapan dengan Mu Yitian. Bersama, dalam pertempuran di Akademi Suci Abadi, Xiao Nunu akhirnya menang dengan selisih tipis dan mengalahkan lawannya. Meskipun dia menyaksikan Mu Yitian dibunuh dengan matanya sendiri, Xiao Nunu merasa bahwa Mu Yitian saat itu terlalu tenang dan tidak terlihat seperti pecundang sama sekali. Oleh karena itu, Xiao Nunu selalu merasa bahwa pihak lainnya masih hidup. Pada saat ini, keraguan Xiao Nunu akhirnya terbukti. Tetapi Xiao Nunu tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini hari ini. Nan Ruoyu, apakah dia putri tertua dari dinasti Yusui? Xiao Nunu bertanya, sambil menunjuk ke tempat tidur giok di belakang Mu Yitian. Mu Yitian menjawab dengan dingin, karena kamu akan segera mati, mengapa bertanya begitu banyak pertanyaan? Xiao Nunu sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Orang di belakangnya kemungkinan besar adalah istri yang dibunuh oleh Mu Yitian sendiri. Aku hanya tidak tahu mengapa, setelah bertahun-tahun, pihak lain masih menyimpan badannya di gua iblis ini. Chu Yiyang, apakah Li Tingfei dan yang lainnya ditangkap olehmu? Xiao Nunu menatap langsung ke arahnya. Mu Yitian mensibir dan berkata, sudah kubilang, karena kamu sudah sekarat, kamu seharusnya tidak bertanya banyak hal. Setelah itu, Mu Yitian bergerak, menyeret kabut hitam ke arah Xiao Nunu. Mu Yitian menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan kekuatan penindasan yang dahsyat. Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut, dia mengepalkan kelima jarinya dan mulai menyerang. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan kekuatan sisa yang kuat meledak di antara keduanya, dan badan spiritual Xiao Nunu ditampar oleh telapak tangan Mu Yitian. Mu Yitian segera mengejarnya keluar pintu. Mati! Mu Yitian melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam berputar-putar di antara langit dan bumi seperti sutra. Duar! Di langit, angin dan guntur bergemuruh. Mu Yitian menggunakan jurus mematikannya, dan seekor naga hitam besar jatuh dari langit dan menerkam ke arah Xiao Nunu. Naga hitam ini seluruhnya terbentuk dari kabut hitam, dan matanya memancarkan cahaya merah, seperti sepasang lentera besar. Raung! Naga hitam itu memamerkan taring dan cakarnya dan menerkam ke arah badan spiritual Xiao Nunu. Melihat hal itu, badan spiritual Xiao Nunu langsung memancarkan cahaya petir yang menyilaukan. Saat berikutnya, badannya membesar dengan cepat, seketika berubah dari ukuran manusia normal menjadi badan setinggi 100 kaki. Jiwa yang tak kenal takut, dengan lengan yang diselimuti petir yang dahsyat. Lalu dia melayangkan pukulan dahsyat ke arah naga hitam itu. Duar! Sebuah kekuatan berat dan mendominasi dilepaskan, dan kekuatan tinju yang mengerikan langsung menembus badan naga hitam itu. Kabut hitam pekat itu meledak bagai awan, mengguncang segalanya. Badan spiritual. Mu Yitian juga menyadari pada saat ini bahwa yang ada di depannya bukanlah badan asli Xiao Nunu, tetapi badan spiritual pihak lain. Tampaknya kultivasimu telah meningkat pesat selama periode ini, dan kamu bahkan telah mengolah badan spiritualmu. Kata Mu Yitian dengan nada sinis. Badan roh yang tak kenal takut itu seperti dewa perang kuno, dan berkata dengan dingin, di mana orang-orang yang kau tangkap itu? Apa tujuanmu? Hahaha.
Apakah kau ingin tahu? Sayangnya, kau tidak memenuhi syarat. Segera Mu Yitian dia menangkupkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan iblis yang mengerikan keluar dari badannya lagi. Kabut hitam bagai badai berputar di sekelilingnya, berputar ke atas seperti batu kilangan raksasa. Duar, ada kilat dan guntur di langit, dan pola iblis gelap meluap dari sudut mata Mu Yitian. Biar aku hancurkan badan spiritualmu dulu, baru aku cari badan aslimu. Raung. Ah. Tiba-tiba, dua naga hitam, satu di kiri dan satu di kanan, melesat lurus ke langit dan menerkam badan spiritual yang tak kenal takut. Momentum kedua naga hitam ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kecepatannya juga lebih ganas. Roh yang tak kenal takut itu mengangkat tangannya, mengerahkan kekuatan guntur, lalu menghantamkannya dengan kedua telapak tangannya, masing-masing menghadap naga hitam. Bang! Duar! Keempat kekuatan itu bertabrakan satu sama lain 2/2, dan tiba-tiba langit dan bumi berguncang, dan kilat menyambar. Kedua naga hitam itu memamerkan taring mereka dan mengeluarkan raungan rendah. Kekuatan telapak tangan roh yang tak kenal takut itu membentuk penghalang pertahanan seperti jaring petir untuk menghalangi naga hitam itu mendekat. Mu Yitian melengkungkan sudut mulutnya dan menyeringai. Minggir! Saat kata-kata itu terucap, dua naga hitam di depan roh yang tak kenal takut itu meledak dengan aura yang lebih kuat. Duar. Disertai ledakan dua gelombang energi kabut hitam melingkar, badan Fearless Spirit yang bagaikan gunung langsung terguncang mundur ratusan meter. Sudah berakhir. Mata Mu Yitian berkilat dingin. Raung. Kemudian, naga hitam lain dengan badan yang lebih besar terbang keluar dari belakangnya. Naga hitam ini membawa angin dan debu, dan diselimuti api hitam, seperti iblis misterius dari neraka. Roh yang tak kenal takut itu bergerak ke samping, mengambil bangunan istana dengan tangannya dan melemparkannya ke arah naga hitam. Swoosh! Bangunan istana itu terlempar seperti meteorit dan menghantam kepala naga hitam itu secara langsung. Dengan suara keras, bang, bangunan istana yang besar itu hancur berkeping-keping oleh naga hitam itu, yang terus menyerang dan menyerang roh yang tak kenal takut itu. Tepat saat badan spiritualnya hendak dihancurkan, pada saat kritis, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di medan perang. Penguasa Shen Xiao Yinlei. Sosok itu mengayunkan penggaris kuno, dan guntur hitam meledak dari seluruh penggaris itu. Bang! Dalam sekejap, penguasa petir kuno menghantam kepala naga hitam itu secara horizontal. Pemandangan itu mengejutkan, seolah-olah seekor binatang raksasa sedang terbelah. Badan naga hitam itu langsung terbelah menjadi dua, dan semuanya dari kepala hingga ekornya dipotong. Bang! Badan naga yang hancur berubah menjadi kabut hitam di langit. Mu Yitian mengerutkan kening, tampak terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu sendiri. Mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyelamatkan badan spiritual adalah hal yang sangat bodoh. Kata Mu Yitian dengan nada menghina. Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, berdiri tegak. Membahayakan dirimu sendiri. Salah. Xiao Nunu mengarahkan penggaris Yinlei langsung ke arah Mu Yitian. Aku di sini untuk membunuhmu. Bang! Aliran udara yang dahsyat melesat kencang ke langit. Jubah Xiao Nunu berkibar tertiup angin. Tatapan matanya dingin dan garang, membuatnya tampak semakin sombong. Mu Yitian, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Kamu telah melukai dinasti Yushui dan menyebabkan Yaner jatuh ke jalan iblis. Dalam pertempuran Akademi Sein Abadi, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Tidakkah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Aku akan membiarkanmu pergi. Apakah mereka akan mengabaikan keberadaanmu? Ketika musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Memang, Xiao Nunu selalu merasa bahwa Mu Yitian masih hidup. Namun, Xiao Nunu tidak pernah punya pikiran untuk melepaskan pihak lain. Belum lagi Chu Yiyang, Li Tingfei, Chen Qing, Ye Suhe dan yang lainnya jatuh ke tangannya, bahkan jika tidak, Xiao Nunu tidak akan membiarkan mereka pergi. Menghadapi sikap Xiao Nunu yang mendominasi dan tangguh, Mu Yitian tertawa terbahak-bahak. Hanya kamu. Dia berhenti, melambaikan lengan bajunya, dan kabut hitam serta gelombang debu menyebar ke segala arah. Dia menunjuk Xiao Nunu dan berkata, waktu. Tidak lama lagi. Apakah kau sudah lupa rasa takut bahwa seluruh tanah suci Kuba abadi akan dikendalikan olehku? Xiao Nunu tertawa dingin, apa kau tahu kenapa aku berani masuk? Karena,
Aku yakin kau belum mencapai alam abadi. Karena itu bukan alam abadi, maka aku bisa membunuhmu hari ini. Membunuhmu. Kata-katanya setajam pisau dan sedingin es. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu memegang gagang penggaris Sen Xiao Yinlei dengan tangan kanannya dan menekan penggaris itu dengan tangan kirinya. Swiss. Kekuatan tangan petir meledak, dan lengan Xiao Nunu langsung diselimuti oleh petir. Detik berikutnya, segel penguasa Sen Xiao Yinlei tampak terbuka, dan tanda kuno pada penguasa itu diaktifkan dan menyala satu demi satu. Sici. Suara guntur yang dahsyat tak kunjung berhenti. Badan Xiao Nunu bermandikan petir, dan matanya yang dingin menampakkan niat membunuh. Mu Yitian tertawa aneh dan berkata, "Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk membunuhku." Seketika, Mu Yitian mengerahkan seluruh kekuatannya, dan 9 sinar cahaya tulang peri muncul di badannya. Bas! Irama langit dan bumi terus bergetar, rune gelap menyebar di bawah kaki Mu Yitian, dan kabut hitam tak berujung berkumpul di belakangnya. Kabut hitam saling terkait seperti badai yang berkumpul, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah mata besar muncul di atas dan di belakang Mu Yitian. Mata ini memiliki pupil vertikal, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki manusia. Matanya biru berlian, dingin dan jahat, dan memandang rendah semua makhluk hidup. Mata iblis, semua makhluk gemetar. "Buka!" teriak Mu Yitian, dan energi jahat yang mengerikan keluar dari badannya. Kemudian, pupil vertikal biru besar itu meledak dengan aura kehancuran yang mengerikan, dan kemudian kekuatan yang mengerikan meletus, berubah menjadi cahaya pemusnahan, menyerbu ke arah Xiao Nunu. Swiss. Cahaya yang dipancarkan dari mata Dewa Iblis bagaikan air terjun cahaya. Kemanapun ia pergi, kekosongan terkoyak dan ruang terdistorsi. Setiap alam kuasi abadi akan langsung meleleh di bawah sinar cahaya ini. Namun, Xiao Nunu tampak tenang. Pada saat ini, penguasa Sen Xiao Yinlei di tangannya seperti pilar petir, bersinar terang dan menerangi langit. "Kali ini, aku akan membunuhmu." Xiao Nunu mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan memegang penggaris Sen Xiao Yinlei secara horizontal. Swiss. Kekuatan guntur mengalir, dan lingkungan sekitar Xiao Nunu tampak dipenuhi dengan sayap guntur. Penguasa Sen Xiao Yinlei diseret secara horizontal, menggambar ekor api aurora yang indah di antara langit dan bumi. Yinlei, tebasan abadi. Dentang. Guntur berguncang sejauh 9.000 mil, menderu di langit, dan penguasa Sen Xiao Yinlei mengeluarkan sinar cahaya yang sangat tajam. Cahayanya berbentuk seperti bulan sabit dan diperbesar tanpa batas saat bergerak. Ia bergerak maju mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti cahaya ilahi yang menghancurkan bintang-bintang. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu dan Mu Yitian mengeluarkan jurus pamungkas mereka untuk saling membunuh, sehingga menimbulkan kekuatan yang menggemparkan lagi. Duar. Air terjun cahaya biru dan cahaya guntur hitam bertabrakan dengan keras, dan kekuatan yang tak tertandingi mekar di antara langit dan bumi. Meskipun jurus Mu Yitian kuat, dia meremehkan kekuatan senjata ajaib itu. Perbedaan antara keduanya jelas. Duar, duar, duar. Petir berbentuk bulan sabit itu menerobos air terjun cahaya biru dan melaju ke arah Mu Yitian dengan momentum yang tak tertahankan. Guntur membelah segalanya, memancarkan keindahan yang luar biasa. Wajah Mu Yitian berubah. Apa ini? Sebelum dia bisa bereaksi, kilatan petir menyambar di depan Mu Yitian. Duar. Yinlei Xianzan menghantam badan Mu Yitian dengan kuat, dan akibat kehancurannya menyapu ke segala arah, memusnahkan gua iblis dan menyebabkannya runtuh dengan cepat. Duar, duar, duar. Bangunan-bangunan dan istana-istana berubah menjadi debu, dan badai guntur dan kilat menyapu langit dan bumi. Bangunan-bangunan di bawahnya hancur menjadi reruntuhan dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana seperti belalang. Yinlei Xianzan, kemampuan yang hanya dapat dilakukan oleh bentuk kedua dari Great Thunder Tribulation Hand. Keahlian. Dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu saat ini, dia hanya dapat melakukan Yinlei Xianzan sekali sehari. Tapi sekali saja, itu sudah cukup. Kekuatan serangan ini bagaikan hukuman dewa, menghancurkan segalanya. Kemudian, terdengar suara ledakan keras lainnya, dan loteng persegi di bawahnya runtuh. Di tengah-tengah puing-puing yang menari-nari,
sebuah ranjang giok terlepas dari gravitasi dan terangkat tinggi oleh badai yang kacau itu. Di atas ranjang batu giok, Nan Ruoyu, berpakaian merah, tampak seperti sedang tertidur, dengan ekspresi damai dan tidak ada reaksi sama sekali. Akan tetapi, saat ranjang giok itu berguncang, Nan Ruoyu tak kuasa menahan diri untuk tidak terjatuh. Swiss. Pada saat ini, Mu Yitian benar-benar terbang menjauh dari medan perang, melintas ke sisi Nan Ruoyu, dan memegang ranjang giok dengan mantap. Bang! Tempat tidur giok itu jatuh kembali ke tanah, dan Nan Ruoyu juga kembali stabil. Di sisi lain, Mu Yitian dalam keadaan acak-acakan, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya dan napasnya tidak teratur. Jelas bahwa dia terluka parah. Dia berdiri di depan tempat tidur batu giok, menatap Xiao Nunu dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Kekuatan senjata abadi memang kuat. Kekuatan senjata abadi memang kuat. Gua iblis hancur, bumi berguncang, dan guntur serta kilat yang dahsyat menyambar langit dan bumi. Mu Yitian berdiri di samping tempat tidur batu giok dan menatap Xiao Nunu dengan mata dingin. Yang kuat bukan hanya penguasa Shen Xiao Yinlei di tangan Xiao Nunu, tetapi juga kultivasi dan kekuatan tempur Xiao Nunu sendiri. Dahulu kala, bahkan badan spiritual Mu Yitian dapat menindas Xiao Nunu sampai-sampai ia tidak bisa bernapas. Kini, dalam pertarungan antara keduanya, Mu Yitian justru dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ku bilang, aku akan membunuhmu hari ini. Xiao Nunu berdiri tegak di langit, kedua tangannya diliputi petir, dan penguasa Yinlei di telapak tangannya bahkan lebih ganas. Setiap rune pada penggaris memancarkan suasana misterius dan kuno. Petir dan kilat saling bergesekan di udara untuk menghasilkan api yang nyata, dan fluktuasi energi yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Duar, angin dan awan bergejolak, kehampaan menjadi gelap, dan roh yang tak kenal takut berdiri di belakang Xiao Nunu, seperti raksasa kuno. Aura yang tumpang tindih antara badan asli dan badan spiritual menciptakan rasa penindasan ganda. Menghadapi Xiao Nunu yang mendominasi dan arogan, Mu Yitian tidak panik. Hehe, sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu datang ke jalan abadi. Hah, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Mu Yitian memegang tempat tidur giok di belakangnya dengan satu tangan sambil mencoba menenangkan dirinya. Ketika aku berada di kota Yanhuo, aku tahu bahwa kamu telah memperoleh senjata abadi di alam rahasia Gunung Yunzu. Benarkah? Mata Xiao Nunu berkilat sinis. Jika memang begitu, maka kamu seharusnya menyerang aku sudah memberitahumu sebelumnya. Alih-alih memberiku waktu untuk tumbuh dewasa, semua orang malah kagum padamu, Mu Yitian, tapi ternyata kau hanya orang bodoh. Hahaha. Mu Yitian tertawa terbahak-bahak, sejujurnya, aku tidak ingin terlalu dini aku akan menghadapimu. Apakah kamu takut padaku? Ya. Mu Yitian begitu murah hati sehingga dia menatap Xiao Nunu dengan sepasang mata jahat dan dingin, seolah-olah dia ingin melihat melalui dirinya sepenuhnya. Aku tahu kamu ada beberapa aura misterius yang tersembunyi di badanmu. Aku tidak tahu siapa mereka, jadi aku tidak berani bertindak gegabah terhadapmu. Dalam pertempuran Akademi Sein Abadi, Xiao Nunu dan Mu Yitian bertarung. Xiao Nunu menang, tetapi Mu Yitian juga sedikit banyak mengerti situasi Xiao Nunu. Saat itu, dengan bantuan para permaisuri dan Ratu Iblis di Pagoda Emas Pancer, Xiao Nunu membuat terobosan terus-menerus dalam kultivasinya dan akhirnya memenangkan kemenangan itu. Mu Yitian secara alami menemukan kartu truf Xiao Nunu. Karena tidak jelas dari mana aura itu berasal. Tidak jelas seperti apa keberadaan mereka. Karena itu, Mu Yitian tidak terburu-buru mengambil tindakan terhadap Xiao Nunu. Tapi, Mu Yitian menunjukkan sedikit senyum jahat, dan darah di sudut mulutnya mewarnai bibirnya menjadi merah. Kamu datang ke sini dengan sengaja, dan kamu telah berjalan di jalan buntu. Setelah mengatakan itu, Mu Yitian menepuk telapak tangannya. Kemudian, aura gelap yang sangat mengerikan meletus. Gua pemusnahan iblis bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Selanjutnya, kamu akan merasakan ketakutan akan kematian di depan iblis. Hah! Kemudian, Mu Yitian mengangkat tangannya keluar. Tanah di depan tiba-tiba riyuntuh. Ledakan! 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 Sebuah retakan besar menyebar dengan cepat, dan kemudian gua iblis pemusnahan terbelah menjadi dua. Bangunan dan istana riyuntuh satu demi satu.
Dinding kokoh itu riyuntuh satu demi satu. Di bawah tatapan Xiao Nunu yang tercengang, istana iblis di bawahnya terpisah dan sebuah lubang pembuangan besar terbentuk. Di bawah lubang pembuangan itu, sebuah alun-alun bawah tanah yang gelap dan misterius muncul. Alun-alun yang luas itu tampak seperti neraka. Deretan pilar batu hitam berdiri di alun-alun. Di bawah setiap pilar batu, ada sosok manusia yang dipenjara. Semua tangan dan kaki mereka terikat rantai besi, bagaikan tawanan, sedangkan badan mereka terkunci. Sekarang, area di belakang Xiao Nunu. Snow Qilin, Su Jianlu berdiri di dataran tinggi, memandang pemandangan mengejutkan di depannya dari jauh. Mereka ada di sana. Hati Su Jianlu menegang, dan dia melirik ke alun-alun istana bawah tanah di tengah gua iblis pemusnahan. Aku melihat kakak senior Hualin, serta Siming dan yang lainnya. Dan, orang lain dari klan Tianyu. Su Jianlu rusa itu sedikit bersemangat. Hualin, Siming, Li Qianyi, Yang Zihao dan yang lainnya semuanya dipenjara di alun-alun istana bawah tanah dengan rantai besi. Selain beberapa tokoh yang dikenal, ada juga sejumlah besar orang lainnya. Sekilas, ada sedikitnya 1000 orang. Tatapan mata Snow Qilin tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, dia menangkap begitu banyak orang, apa yang ingin dilakukan orang ini. Melihat orang-orang yang dipenjara di alun-alun istana bawah tanah, wajah Xiao Nunu juga menunjukkan rasa yang kuat. Dari kekhawatiran, Xiao Nunu melihat Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Chen Qing, 3 dewa perang dari Akademi Fana dan Abadi, di antara kerumunan. Pada saat ini, mereka tampak agak linglung, dengan pandangan mata yang kosong. Selain itu, Xiao Nunu juga melihat Si Boyu dan Qiao Wei dari pavilion Yulu. Setelah mereka melarikan diri dari kota Yanhuo, mereka menghilang di sepanjang jalan dan sekarang mereka ditangkap di sini. Semua orang yang dipenjara di alun-alun istana bawah tanah tampak sedikit putus asa. Beberapa orang masih mengeluarkan suara-suara aneh dari mulut mereka. Lepaskan aku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ampuni, Raja Iblis, tolong ampuni aku. Semua orang tampaknya telah mengalami siksaan mental yang hebat, seperti hantu yang dicambuk. Mata Xiao Nunu dingin dan dia menatap Mu Yitian dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Hei, jangan khawatir, kamu akan tahu nanti. Setelah mengatakan itu, mata Mu Yitian bersinar dengan cahaya merah, dan pola sihir aneh mengalir dari sudut matanya. Detik berikutnya, istana iblis di belakang Mu Yitian juga riyuntuh. Duar, duar, duar. Batu-batu besar berjatuhan, tembok-tembok pecah, debu memenuhi udara, dan batu bata serta genteng berguling. Setelah itu, batu-batu di dinding batu di belakang Mu Yitian berangsur-angsur terkelupas, memperlihatkan sejumlah patung batu mengerikan dengan wajah hantu. Ribuan patung batu dengan wajah hantu membentuk gambaran mengerikan tentang api penyucian. Mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda dan fitur wajah yang terdistorsi. Dan, di tengah-tengah banyak patung batu berwajah hantu, berdiri seekor golem besar. Golem ini tergantung di atas pusat banyak patung batu berwajah hantu. Warnanya merah tua, dengan sepasang sayap iblis besar terbentang di belakangnya. Ia adalah makhluk setengah manusia dan setengah binatang, dengan bentuk badan yang mirip manusia, tetapi anggota badannya seperti cakar binatang. Ia mengenakan topeng besi berkarat di wajahnya, memiliki rambut merah darah panjang seperti sekelompok ular, dan memiliki sepasang tanduk tajam di kepalanya. Baik penampilannya maupun aura golem itu meresahkan. Berani melihat secara langsung, jangan menghujat. Duar, langit tertutup awan gelap. Kabut darah pekat mengepul dari segala arah. Saat golem mengerikan itu muncul, seluruh orang yang terkurung di alun-alun istana bawah tanah menjadi semakin takut dan gelisah. Bahkan seseorang sekuat Hualin dan Li Qianyi gemetar ketakutan. Di dataran tinggi di belakang Xiao Nunu, mata Su Jianlu membelalak, wajahnya yang cantik pucat pasi. Apa ini? Meskipun dia tidak begitu jelas tentang situasinya, suara Su Jianlu bergetar. Kirin salju di sampingnya juga menatap golem besar itu, menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, mungkinkah ini? Dewa Iblis Kemah Teihan. Iblis Kemah Teihan. 4 kata ini keluar dari mulut Bai Sue Qilin. Su Jianluxiu di sebelahnya membelalakkan matanya dengan ekspresi ngeri. Kau, apa yang kau katakan? Dewa Iblis Kemah Teihan. Sebagai keturunan ras abadi,
dia tentu pernah mendengar nama Dewa Iblis Kemah Teihan. Namun, saya hanya pernah mendengarnya. Karena bahkan yang terkuat di klan mimpi pun tidak pernah bersentuhan dengan keberadaan seperti itu. Iblis pertanda Kemah Teihan merupakan Raja Iblis yang sangat kuno, dan kekuatannya amat dahsyat. Konon katanya kemanapun Iblis Kemah Teihan pergi, darah akan mengalir seperti sungai dan mahyiyat-mahyiyat akan menumpuk seperti gunung, dan semua makhluk hidup akan seperti semut di hadapannya. Bagaimana mungkin? Snow Kilin berkata dengan ekspresi tegas, bagaimana patung, Iblis Kemah Teihan, bisa muncul di jalan abadi? Apakah patung itu pernah ada di sini sebelumnya? Snow Kilin berbisik sambil menggelengkan kepalanya. Sekalipun ia binatang peri, ia tidak dapat menandingi Iblis Kemah Teihan. Cepatlah mundur. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan kakak senior Hualin? Su Jianlu sedikit khawatir. Sudah saatnya, siapa yang peduli dengan kakak perempuan, kakak laki-laki, adik laki-laki, atau adik perempuan? Hidupku lebih penting. Bai Sue Kilin memilih untuk menyerah. Jelas saja, ia sangat panik saat ini. Pada saat ini, awan gelap dan badai di langit semakin menebal. Energi iblis yang luas menutupi langit dan bumi, seperti seekor naga yang menghadap ke langit. Mu Yitian berdiri di depan golem yang menakutkan itu dan tertawa keras. Perkenalkan dengan lembut, ini adalah Dewa Iblis Kemah Teihan yang agung, dan aku, Mu Yitian, akan menjadi penerus Dewa Iblis Kemah Teihan. Setelah mengatakan itu, Mu Yitian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak keras, Dewa Iblis Kemah Teihan, aku adalah Dewa Iblis Kemah Teihan. Setan, silakan nikmati. Orang-orang ini adalah makananmu. Bas, bas. Tiba-tiba, golem di belakang Mu Yitian memancarkan gelombang kekuatan kuno. Mata golem itu memancarkan cahaya biru. Terdapat pola misterius menyerupai kepingan salju pada pupilnya. Detik berikutnya, formasi besar berwarna darah tiba-tiba muncul di alun-alun istana bawah tanah. Orang-orang yang dipenjara di alun-alun itu tiba-tiba meraung-raung tajam dan melawan dengan keras, seakan-akan mereka tengah menanggung hukuman berat. Ya ampun, ini 10 arah Kemah Teihan darah arai, tidak heran begitu banyak orang harus ditangkap. Snow Kilin di belakang berseru dan mundur. Dia kabur, kabur. Bahkan jika aku berada di puncak kekuatanku, aku tidak tahan. Melihat Bai Sue Kilin berbalik dan kabur, Su Jianlu buru-buru bertanya, apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa formasi darah Kemah Teihan 10 arah ini? Untuk apa? Bai Sue Kilin menjawab, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan begitu banyak kepadamu. Sederhananya, semua orang ini akan dikorbankan. Apa? Su Jianlu terkejut. Dia memandang para anggota klan mimpi yang terpenjara di alun-alun istana bawah tanah dengan kepanikan di wajahnya. Kakak senior Hualin. Pada saat ini, semua orang di alun-alun istana bawah tanah telah menjadi upeti di altar. Kekuatan dalam badan setiap orang sedang diekstraksi secara paksa, bersama dengan esensi kehidupan dalam badan mereka. Kekuatanku mulai melemah. Tidak, berhenti sekarang. Aku tidak ingin menjadi cacat, aku tidak ingin mati. Semua orang berteriak seperti hantu yang melolong. Garis-garis energi dan darah ditarik paksa keluar dari badan mereka, dan kemudian dikumpulkan di depan golem besar di belakang Mu Yitian. Raungan. Raungan setan yang rendah itu seakan berbisik di telinga melalui jurang. Energi berwarna darah berkumpul seperti aliran udara spiral, berputar ke atas dan ke bawah, terjalin ke kiri dan ke kanan, dan secara bertahap berubah menjadi bola energi yang besar. Hahaha. Mu Yitian tertawa semakin liar. Ia menatap Xiao Nunu dengan wajah garang. Apa kau tidak ingin tahu mengapa aku menangkap orang-orang ini? Sekarang kau lihat, aku ingin menggunakan mereka semua sebagai korban. Aku ingin membangkitkan Iblis Kemah Teihan dan memperoleh kekuatannya. Kau pasti gila. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa dan mengayunkan penguasa Shen Xiao Yin Lei untuk menyerang Mu Yitian. Kuci. Petir hitam merobek kekosongan dan menebas ke arah Mu Yitian. Namun sedetik kemudian, tentakel besar berwarna merah darah muncul dari tanah di bawahnya. Tentakel itu menghalangi jalan Mu Yitian dan membentuk perisai pelindung. Bang! Petir hitam menghantam tentakel dan kemudian meledak menjadi petir di seluruh langit. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Pertahanan yang kuat sekali. Jangan khawatir.
Mulut Mu Yitian berkedut, dan senyumnya menjadi lebih ganas. Kamu akan menjadi korban bagi Dewa Iblis Kemah Teihan seperti mereka. Begitu suara itu jatuh, Mu Yitian membuka kelima jarinya. Dan menyelidiki melalui udara. Dengan suara, swoosh, tentakel berwarna merah darah itu meledak dan langsung menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu terkejut dan segera memegang penggaris Sen Xiao Yin Lei di sekujur badannya. Bang! Tentakel berwarna darah menghantam penguasa itu dengan keras. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat meledak, dan kilatan petir menyambar langit dan bumi. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa dan darah di badannya mulai mengalir deras. Kekuatannya terlalu kuat. Ini bukan hanya tentang pertahanan, tetapi juga tentang kekuatan serangan. Xiao Nunu, hati-hati di belakangmu. Pada saat ini, suara Su Jianlu terdengar. Jantung Xiao Nunu menegang, dan dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat. Tentakel berdarah kedua menyapu ke arahnya. Serangan tentakel kedua ini senyap dan sulit dipertahankan. Untungnya, ada jiwa pemberani di balik Xiao Nunu. Saat tentakel berwarna darah itu melambai, roh yang tak kenal takut itu membuka lengannya dan meraih tentakel itu. Namun, saat badan roh yang tak kenal takut itu mencengkeram tentakel, kabut darah meletus, kekuatan yang mengerikan meledak, dan ke-10 jari badan roh yang tak kenal takut itu terguncang. Tentakel berdarah itu datang ke Xiao Nunu tanpa henti. Bang! Xiao Nunu terkena pukulan. Gelombang energi berwarna darah meledak di kehampaan, mulut Xiao Nunu memerah, dan dia terjatuh ke belakang. Hehe, kamu tidak bisa melarikan diri. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan perlahan-lahan berurusan denganmu setelah aku mencapai alam abadi. Tapi sekarang tampaknya kamu tidak bisa menunggu sampai saat itu. Pikiran Mu Yitian bergerak, dan dia berteriak dingin, segel. Swiss, Swiss. Dua tentakel berwarna darah bergegas menuju Xiao Nunu pada saat yang sama. Satu di kiri dan satu di kanan, seperti dua naga yang berpotongan. Kedua tentakel itu saling mengejar dan membentuk lingkaran dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Kemudian, ruang di dalam lingkaran itu menyusut dengan cepat, seolah-olah akan menghancurkan Xiao Nunu. Wajah Xiao Nunu berubah, dan dia segera meletakkan penggaris Sen Xiao Yin Lei di tengahnya. Kekuatan tangan guntur agung dicurahkan ke dalam penguasa itu, lalu, penguasa Sen Xiao Yin Lei meledak dengan penghalang petir yang dahsyat. Swiss. Di bawah penghalang petir, serangan dua tentakel berwarna darah terhalang untuk sementara, tetapi situasi saat ini masih belum optimis untuk Xiao Nunu. Karena Xiao Nunu dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dari 10 penjuru darah Kemah Teihan tengah menyerbu ke arahnya. Kau seharusnya menyesali ini. Mu Yitian menatap Xiao Nunu. Kau memenangkan pertandingan di Akademi Sein Abadi, tetapi aku akan selalu menjadi pemenang terakhir. Saya akan selalu menjadi pemenang akhir. Gugup, grogi, hancurkan gua iblis, dirikan formasi Kemah Teihan berdarah di segala penjuru, segel langit dan kunci bumi, dan persembahkan korban berdarah kepada semua orang. Pada saat ini, Mu Yitian berdiri di bawah patung besar iblis Kemah Teihan, memancarkan aura jahat yang kuat. Di dalam kehampaan, dua tentakel besar berwarna darah melilit satu sama lain, membentuk kekuatan mencekik. Meskipun Xiao Nunu memegang penguasa Sen Xiao Yin Lei di tangannya, dia tahu betul bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Penghalang petir yang meletus dari penguasa Sen Xiao Yin Lei bagaikan bola petir. Kedua tentakelnya terus-menerus menekan dan mendorong ke arah tengah, terus-menerus menekan ruang gerak Xiao Nunu. Xiao Nunu mengerutkan kening, tampak serius. Kekuatannya cepat terkuras. Lagi pula, dia baru mengembangkan tangan guntur besarnya ke bentuk kedua. Jika Anda ingin menggunakan senjata ajaib ini tanpa batasan, Anda harus mencapai bentuk ketiga. Pada saat ini, terdengar lebih banyak lagi ratapan di alun-alun istana bawah tanah. Ribuan petani menjerit sekeras-kerasnya. Mereka nampaknya menderita sakit karena tulang sakral mereka terkelupas, dan tenaga dalam badan mereka terkuras habis sama sekali tak terkendali. Tolong, jangan bunuh aku tidak ingin mati. Tolong lepaskan kami, tolong lepaskan kami. Ah, aku tidak ingin mati. Ampuni aku, Tuan, lepaskan aku. Kabut darah menggulung. Pengorbanan terus berlangsung, dan semua orang seperti hantu liar yang dibakar oleh api neraka, terus-menerus membuat teriakan menyedihkan. Tatapan mata Mu Yitian dingin,
tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dia memandangi sosok-sosok yang tengah berjuang, dengan senyum kejam di wajahnya. Membiarkanmu pergi, apakah mungkin? Apakah kau tahu sudah berapa lama aku, Mu Yitian, mempersiapkan diri untuk mendapatkan kekuatan iblis Kemah Teihan? Mu Yitian bergumam pada dirinya sendiri. Sudut matanya tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah tempat tidur Giok di belakangnya. Di atas ranjang batu Giok, wanita tak bernyawa itu tampak seperti sedang tertidur. Dia memiliki kulit yang cerah dan fitur wajah yang halus. Ini adalah wanita yang lembut seperti air dan lembut sampai ekstrim. Menatap wajah orang itu, Mu Yitian tak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit linglung. Sejauh yang dia ingat, dia tidak pernah marah, dan dia selalu bersikap penuh perhatian, apapun situasinya. Sampai saat itu, malam itu, jamuan makan malam dinasti Yusui. Semua pejabat sipil dan militer di istana berpartisipasi, dan semua anggota keluarga kerajaan duduk. Namun siapa sangka jamuan makan malam yang khusus digelar untuk Mu Yitian ini malah berubah menjadi pesta berdarah. Malam itu, istana dinasti Yusui dibanjiri darah. Suasananya damai dan harmonis dengan semua orang berkumpul bersama hanya sedetik yang lalu, tetapi sedetik kemudian, suasana berubah menjadi neraka yang hidup. Mu Yitian membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia membunuh istrinya, Nan Ruoyu, dengan tangannya sendiri. Hingga saat menjelang Kemah Teihannya, dia tidak dapat mempercayai bahwa suaminya, yang memperlakukannya dengan begitu hormat, dapat bersikap begitu berdarah dingin dan tidak berperasaan. Kenapa? Nan Ruoyu menitikkan air mata sebelum meninggial, tampak sedih dan menyedihkan. Mu Yitian berdiri di depannya, pedang di tangannya terus-menerus meneteskan darah. Dia tidak berbicara. Dia menyaksikannya mati di depannya. Dia bahkan tidak menunggu jawaban. Aku ingin membuatnya dirasuki setan. Gumam Mu Yitian. Semua yang dilakukannya hanya untuk membuat Nan Lian menjadi iblis. Nan Lian, putri kedua dari dinasti Yusui, lahir dengan badan iblis. Mu Yitian membunuh semua kerabat dan teman-temannya hanya untuk membangkitkan sifat iblis Nan Lian. Dia terlahir dengan darah iblis. Aku ingin dia memutus semua emosi dan cinta, dan melepaskan iblis yang paling kuat. Kata Mu Yitian dengan suara yang dalam. Tapi, kemunculannya membuat rencanaku gagal. Hancurkan gua iblis. Mata Mu Yitian diam-diam dipenuhi dengan darah merah. Dia menatap dingin ke arah Xiao Nunu yang berada di kehampaan. Dia harus membunuhmu. Selama dia membunuhmu, dia bisa menjadi iblis sejati sepanjang masa, dan bisa sepenuhnya mengaktifkan badan iblis bawaannya. Dan aku juga bisa memanfaatkan situasi ini untuk menjarah garis keturunan iblis Nan Lian. Dengan cara ini, aku dapat dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan Dewa Iblis Kemah Teihan dan mendapatkan warisannya. Pada saat ini, Mu Yitian menceritakan konspirasinya. Segala yang dilakukannya hanya untuk merangsang Nan Lian agar kerasukan. Dia ingin merebut kekuatan iblis bawaan Nan Lian saat sifat iblisnya berada pada titik terkuatnya. Mu Yitian melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu Dewa Iblis Kemah Teihan di belakangnya. Hanya badan iblis bawaan yang dapat memadukan kekuatan iblis Kemah Teihan dengan sempurna. Rencana ini seharusnya sangat berhasil. Tetapi aku tidak menyangka bahwa masalahnya ada padamu. Mu Yitian menatap Xiao Nunu. Kenapa dia tidak ingin membunuhmu? Aku bisa membunuh orang yang paling aku cintai, kenapa dia tidak membunuhmu? Wajah Mu Yitian muram. Menurut rencana, Nan Lian seharusnya membunuh Xiao Nunu. Bilahnya telah menembus dadanya, tetapi di saat-saat terakhir, dia menyerah. Nan Lian menyerah menjadi iblis. Juga menyerah membalas dendam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Mu Yitian. Ayahnya, ibunya, dan kakak perempuannya yang paling mencintainya semuanya tewas di hadapan Nan Lian. Bisakah dia menyerah pada perseteruan berdarah yang begitu besar? Hehe, hahaha. Mu Yitian tertawa sedikit gila. Dia berkata dengan nada menghine, tidak masalah. Tidak masalah jika dia tidak membunuhmu. Bahkan jika aku tidak mendapatkan kekuatan darah dari badan iblis bawaan, itu tidak masalah sama sekali. Aku akan mengorbankan kalian semua kepada Dewa Iblis Kemah Teihan, dan itu akan tetap. Bahkan jika itu dibangunkan olehku, itu akan tetap membantuku menjadi Dewa Iblis yang mendominasi dunia. Pergilah ke neraka. Kalian semua akan mati.
Kalian semua akan menjadi korban bagi Dewa Iblis Kematian. Hahaha. Duar. Mu Yitian tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, tirai cahaya merah darah yang tak tertandingi besarnya melesat langsung ke langit. Tirai cahaya merah darah berubah menjadi penghalang silinder, menghalangi seluruh gua iblis pemusnahan. Beberapa orang yang dipenjara di alun-alun istana bawah tanah telah berhenti bergerak. Sinar cahaya merah darah terpancar keluar dari badan mereka dan berkumpul di depan golem besar di belakang Mu Yitian. Bola energi berwarna darah di depan golem itu semakin membesar, kemudian ribuan tentakel menyebar keluar dari bola energi berwarna darah itu. Tentakel-tentakel ini merangkak ke arah golem dan kemudian berubah menjadi tanda-tanda misterius di badan golem tersebut. Sudah berakhir, golem itu mulai menyerap energi spiritual, dan sepertinya iblis kematian akan segera bangun. Di luar penghalang berwarna darah, Snow Kilin menggaruk kepalanya dengan gugup. Su Jianlu yang ada di sampingnya tampak gelisah bagaikan semut di wajan panas. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Xiao Nunu juga akan mati? Su Jianlu bertanya dengan cemas. Sejujurnya, dia merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak memimpin jalan, Xiao Nunu mungkin tidak akan menemukan tempat ini. Sekarang, Hualinya gagal menyelamatkan orang-orang dari klan Meng, tetapi malah membunuh Xiao Nunu juga. Snow Kilin berkata, tidak ada solusi, ayo kita lari. Setelah itu, Snow Kilin berbalik dan bergegas keluar. Su Jianlu merasa dilema, apakah harus pergi atau tidak, dan dia merasa sangat bimbang. Di penghalang berdarah, formasi darah kematian 10 penjuru tengah beroperasi penuh, dan aliran udara berwarna darah yang dahsyat menyapu golem besar itu. Xiao Nunu tidak terkecuali. Kekuatan dalam badannya dilucuti tanpa kendali. Bahkan penguasa Shen Xiao Yinlei di tangannya terus menjadi lebih gelap. Pada saat ini, menara emas pancer di badan Xiao Nunu memancarkan irama halus. Kemudian, suara peri anggur pemikat adalah yang pertama terdengar, ternyata itu adalah formasi darah 10 arah kematian. Dewa Iblis kuno manakah itu? Kemudian, Dewa Alkimia bermata biru mengambil alih dan berkata, tidak perlu menebak, itu adalah nafas Dewa Iblis Kematian. Oh, tidak heran kekuatannya begitu kuat. Xiao Nunu, bisakah kamu mengatasinya sendiri? Kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya. Yah, aku tidak benar-benar ingin melakukannya. Jika aku melakukannya, mungkin kita berdua akan mendapat masalah. Aku akan tertidur lelap. Sang Dewa Anggur yang memikat tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dewa Pil bermata biru berkata, tidak ada cara lain. Segel pagoda emas pancer terlalu kuat bagi kita. Jika kita ingin menyeberangi pagoda emas pancer dan menyerang sekali, itu akan menghabiskan banyak biaya. Xiao Nunu mendengar percakapan antara peri anggur yang memikat dan Dewa Pil bermata biru. Selama pertempuran di Akademi Sein Abadi, beberapa permaisuri dan Ratu Iblis tertidur lelap karena mereka melewati segel pagoda emas pancer untuk membantu Xiao Nunu. Sekarang, mendengar apa yang mereka berdua katakan, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, formasi ini bisa. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Kamu bisa memberiku beberapa petunjuk dan aku akan menghancurkannya. Tidak, formasi ini sangat kuat. Kamu tidak bisa menghancurkannya sendiri. Kata Aluring Wine. Kekal. Dewa Alkimia bermata biru juga berkata, selanjutnya, peri anggur yang memikat dan aku akan membalikkan formasi, untuk membantumu. Membalikkan formasi. Xiao Nunu terkejut. Benar sekali. Formasi ini tidak dapat dipatahkan dengan paksa, hanya dapat dibalik. Setelah formasi dibalik, semua kekuatan yang diserap oleh formasi darah kematian 10 arah akan mengalir kembali ke badanmu. Kamu harus menekan kekuatan ini. Hindari badanmu meledak. Dewa Pil bermata biru berkata dengan nada serius. Jelas saja, bahkan dia dan peri anggur yang memikat tidak 100% yakin dapat menyelesaikan krisis ini. Lagi pula, mereka semua terkunci di menara emas pancer, dan melakukan hal ini sudah merupakan batas kemampuan mereka. Dewa Anggur yang memikat juga mengingatkan, kekuatan yang akan mengalir kembali nanti akan sangat besar. Kamu tidak bisa bersantai sama sekali. Kamu harus menggunakan semua kekuatanmu untuk mengoperasikan seni badan hegemoni pancer, untuk menyempurnakan dan menyerapnya sebagai secepat mungkin. Aku mengerti.
Xiao Nunu jawaban yang serius. Baiklah, aku akan hitung sampai 3 lalu mulai membalikkan formasi. Kata Dewa Alkimia bermata hijau. Ya, peri anggur yang memikat itu setuju. 3, 2, 1. Saat kata-kata itu terucap, peri anggur yang memikat dan Dewa Alkimia bermata biru menyerang pada saat yang sama. Tiba-tiba, 2 kekuatan dahsyat keluar dari badan Xiao Nunu. Balikkan alirannya formasi darah 10 arah balikkan. Buka formasinya. Berdengung. Dalam sekejap, aura misterius meledak ke segala arah, dan di atas langit, awan gelap tiba-tiba berbalik dan aliran udara berputar ke arah yang berlawanan. Ada kilatan cahaya di mata Xiao Nunu, dan roda formasi berwarna darah tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Bas! Roda formasi berwarna darah itu tampak seperti batu giling besar. Ia berputar cepat, menggerakkan arus udara antara langit dan bumi. Detik berikutnya, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Kekuatan yang terkumpul dalam formasi darah 10 arah benar-benar mengalir ke badan Xiao Nunu. Duar! Xiao Nunu tiba-tiba merasakan seluruh badannya terguncang, dan gelombang energi mengalir ke anggota badan dan tulang-tulangnya. Meskipun Xiao Nunu siap secara mental, dia hampir pingsan di tempat. Dia menggertakkan giginya, menggenggam erat penguasa Shen Xiao Yinlei dengan kedua tangannya, dan pada saat yang sama, dia berlatih pancar bati Jue untuk memurnikan kekuatan di badannya. Seluruh badan Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan badannya ditutupi dengan rune emas seperti kaca. Aliran kekuatan yang stabil mengalir kembali ke badannya, dan Xiao Nunu benar-benar mulai bersaing dengan golem agung itu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Hah! Mu Yitian adalah orang pertama yang menemukan masalah itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Nunu. Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan dalam formasi darah 10 arah bisa mengalir ke badannya? Mu Yitian sedikit bingung. Oh tidak, formasi darah 10 penjuru sedang berbalik. Mu Yitian merasa ngeri. Kejadian itu terjadi dalam sekejap, kekuatan tak terbatas yang meliputi langit dan bumi mengalir deras ke dalam badan Xiao Nunu. Saat roda formasi berwarna darah di belakang Xiao Nunu bersinar terang, badan Xiao Nunu menjadi seperti waduk besar, dengan banjir yang mengalir masuk terus-menerus. Bas! Energi spiritual berwarna darah yang kuat langsung meluap dari permukaan kulit. Xiao Nunu mengatupkan giginya dan tidak berani bersantai sama sekali. Pada saat ini, momentum yang mengejutkan meledak dari Xiao Nunu. Duar! 2 gelombang energi yang bersilangan menyapu ke segala arah, dan 2 tentakel yang terpenjara di luar badan Xiao Nunu langsung terhempas. Dalam kehampaan, gelombang darah melonjak dan kekuatan spiritual melonjak. Penghalang persegi besar itu bergetar hebat dan retakan muncul di atasnya. Su Jianlu yang berada di luar penghalang membelalakan matanya dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak kepada Baik Sue Qilin, cepat kembali. Apa yang kau lakukan? Baik Sue Qilin mengumpat. Lihatlah Xiao Nunu. Hah! Snow Qilin tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke langit, juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Ya dewa, apa yang terjadi? Apa yang baru saja kulewatkan? Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Bai Sue Qilin mengajukan 3 pertanyaan langsung dari hatinya. Su Jianlu terus menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Itu terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Duar! Langit di depan berputar. Di belakang Xiao Nunu, roda formasi berwarna merah darah seperti batu kilangan berkumpul. Energi spiritual dalam formasi perkasa itu melonjak. Terlibat di dalamnya, dan kemudian mengalir ke badan Xiao Nunu. Dilihat dari jauh, Xiao Nunu tampak berdiri di tengah badai, dan aura yang terpancar dari badannya terus meningkat. Bas! Tiba-tiba, 8 tulang abadi di badan Xiao Nunu semuanya menyala. Bersamaan dengan cahaya rune bagaikan kaca kemasan, tulang abadi ke-9 mengembun menjadi bentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tulang abadi ke-9 akan segera berevolusi. Pupil mata Su Jianlu mengecil dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bai Sue Qilin juga membelalakan matanya. Formasi itu bergerak mundur. Sebenarnya formasi itu bergerak mundur. Bagaimana orang ini melakukannya? Bai Sue Qilin terus menggelengkan kepalanya. Bahkan pada puncaknya, mustahil baginya untuk membalikkan 10 arah kemah Teihan darah arai, apalagi Xiao Nunu. Su Jianlu bingung. Formasi apa yang bergerak mundur? Bai Sue Qilin menunjuk ke depan dan berkata, tidakkah kau lihat?
Formasi darah kematian 10 arah bergerak ke arah yang berlawanan. Kekuatan orang-orang itu hanya sekarang diarahkan ke golem itu. Integrasi, tapi sekarang ia sedang menuju ke Xiao Nunu. Setelah mendengar ini, Su Jianlu terkejut. Bagaimana dengan kakak senior Hualin dan Siming? Akankah kekuatan mereka kembali? Kamu terlalu banyak berpikir, pengorbanan tetaplah pengorbanan, tidak peduli kapan, itu hanya objek, pengorbanan, yang berbeda. Kata Putri Salju Kilin dalam hati. Nada sarkastik. Baru saja kekuatan mereka dikuras oleh golem itu, dan sekarang dikuras oleh Xiao Nunu. Sejujurnya, tidak ada banyak perbedaan. Wajah cantik Su Jianlu berubah berkali-kali, dan hatinya dipenuhi kegelisahan. Melihat formasi itu bergerak mundur, Mu Yitian merasa gelisah. Dia bergerak dan menyerang Xiao Nunu. Bersambung.